Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada materi selanjutnya, yaitu tentang basic life support. Apa itu basic life support? Kita bahas satu persatu. Jadi basic life support adalah atau yang kita biasa sebut dalam bahasa Indonesia bantuan hidup dasar, yaitu suatu tindakan penanganan yang dilakukan sesegera mungkin yang tujuannya adalah mempertahankan kehidupan pada saat pasien mengalami keadaan yang mengancam jiwa. Nah, menurut American Heart Association tahun 2015 bahwa mengumumkan perubahan prosedur CPR. Jadi artinya dulu prosedur CPR atau BFS atau bantuan hidup dasar ini menggunakan teknik ABC. Ya, ABC itu adalah airway, breathing, dan circulation. Menjadi circulation, airway, baru breathing. Jadi kalau tadinya adalah bantuan hidup dasarnya, paling pertama adalah membebaskan jalan nafas, kemudian memberikan nafas buatan, baru memompa denyut jantung, ya, menekan denyut jantung. Sekarang terbalik, jadi tekan denyut jantung dulu, membebaskan jalan nafas, baru melakukan pemberian nafas buatan. Kemudian BLS dilakukan pada pasien-pasien dengan keadaan seperti berikut. Yang pertama adalah henti nafas, ya. Jadi kalau orang henti nafas biasanya ditandai dengan tidak adanya pergerakan dada dan aliran udara pernafasan. Jadi ketika henti nafas biasanya tidak ada pergerakan di bagian rongga dada. Misalnya pada keadaan tenggelam atau stroke atau overdosis atau epiglotitis, yaitu infeksi pada bagian glotis yang di tenggorokan, ya. Kemudian tersengat listrik misalnya, infark miokard atau serangan jantung, kemudian tersambar petir ataupun koma, ya. Ini akibat dari berbagai macam kasusnya bisa menimbulkan henti nafas. Kemudian ada henti jantung. Nah, jika ada pasien yang henti jantung, maka terjadi henti sirkulasi, artinya sirkulasi darah yang di seluruh tubuh akan terhenti semua, ya, sehingga sirkulasi ini akan cepat menyebabkan otak dan organ vital kekurangan oksigen. Jadi ketika darah berhenti, ya, mengalir, maka oksigen yang di bawah darah pun akan berhenti mengalir, sehingga si tubuh akan kekurangan oksigen. Nah, dalam waktu yang relatif singkat, maka pernafasan pun akan terganggu dan tanda awal akan terjadinya henti jantung. Kemudian tujuannya yang pertama adalah untuk aktivasi aliran darah, kemudian maksimalisasi oksigen, kemudian untuk menspontankan lagi sirkulasi darah dalam tubuh, kemudian meminimalisir kerusakan neurologis atau saraf yang ada di dalam tubuh. Jadi akibat sirkulasi tadi terhenti bisa menghentikan aliran oksigen dalam darah, ya, dalam tubuh, juga dapat menyebabkan kerusakan saraf karena sarafnya tadi tidak teraliri oleh darah dan oksigen, ya, sehingga sel saraf juga akan mengalami kerusakan jika terjadi henti nafas atau henti jantung. Kemudian prinsip bantuan hidup dasar, singkatannya adalah SRS-CAB. Yang pertama adalah safety atau keamanan, responsif dari si pasien, kemudian bagaimana cara kita melakukan penolongan, sirkulasi atau menstabilkan lagi sirkulasi darah dalam tubuh dengan cara memompa jantungnya, kemudian airway, membebaskan jalan nafas, kemudian breathing atau memberikan nafas buatan. Nah, ini singkatannya safety, responsive, shout for help, circulation, airway, dan breathing. Kemudian dari ketepatan waktu pelaksanaan, jadi henti jantung ini jika dilakukan dalam 90% 1 menit pertama dalam seketika setelah henti jantung, terus 1 menit sudah dilakukan BLS tadi, maka 90% kemungkinan berhasil dan bisa terselamatkan. Nah, jika terlalu lama 2 menit saja 50% bisa
terselamatkan. Nah, kalau sampai 10 menit dari henti jantung maka hanya 1%. Maka penanganan ketika ada orang henti nafas atau henti jantung ada cepat dalam waktu pelaksanaan DLS tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah dari RJP dewasa atau BLS ya, Basic Life Support. Yang pertama adalah langkah 1, evaluasi respon korban. Nah, periksa dan tentukan dengan cepat bagaimana respon korban. Memeriksa keadaan pasien tanpa teknik look, listen, and feel. Ya, jadi memeriksa keadaan pasien. Kemudian penolong menepuk atau mengguncang korban dengan hati-hati pada bahunya dan bertanya dengan keras, ya, halo, apakah Bapak Ibu baik saja? Jika memang ada yang terlihat seperti pingsan atau henti nafas atau henti jantung. Kemudian yang langkah kedua adalah emergency medical service. Jadi penolong harus segera memastikan EMS. Jadi harus tahu dulu nih nomor darurat ya. Jadi setelah tahu korban ada henti nafas atau henti jantung, telepon dulu ya. Kemudian pada saat menelpon secara cepat lakukan lokasi korban di mana, nomor teleponnya yang bisa dihubungi, kemudian apa yang terjadi, jumlah korban dibutuhkan ambulans, segera tutup telepon jika sudah diinstruksikan oleh petugas. Jadi jangan dulu menutup jika belum diinstruksikan, dan diusahakan memberikan informasi secara lengkap ya. Kemudian selanjutnya adalah memposisikan korban ya. Langkah ketiga adalah memposisikan korban. Korban harus dibaringkan di atas permukaan yang keras dan datar agar RJP efektif. Jika korban melengkung atau menghadap ke samping, posisikan dulu korban harus terlentang. Kemudian perhatikan agar kepala, leher, dan tubuh tersangga, dan balikkan secara simultan saat merubah posisi korban. Dibalikan dulu, baru sangga bagian lehernya sehingga dia tertengadah ya, bagian dari kepalanya. Yang keempat adalah evaluasi tanda nadi dan tanda-tanda sirkulasi. Berikan posisi head tilt, yaitu tentukan letak jatkun ya, bagian tengah tenggorokan dengan jari telunjuk dan tengah. Nah, ada pada slide, ada gambar di slide. Jadi si pasien keadaannya head tilt, yaitu kepalanya tengadah. Kemudian geser jari Anda ke cekungan di sisi leher yang terdekat dengan lokasi ya. Lokasi nadi karotis ada pada leher dan raba, dan perhatikan selama 10 detik tanda-tanda sirkulasi. Ada kesadarankah, ada gerakan pernafasan atau batuk. Jika denyut nadi ada, maka lanjutkan dengan memberikan bantuan pernafasan saja. Tetapi jika tidak ada, maka harus dilanjutkan dengan melakukan kompresi dada. Nah, langkah kelima yaitu menentukan posisi tangan pada kompresi dada ya. Jadi kita tahu dulu bagian dadanya nih. Jadi harusnya adalah melakukan kompresi dada di pertengahan bawah sternum atau tulang dada. Cara menentukannya adalah pertahankan posisi head tilt tadi, bahwa si pasien mengadah kepalanya, kemudian telusuri batas bawah tulang iga dengan jari tengah sampai ke ujung sternum. Lalu letakkan jari telunjuk di sebelah jari tengah seperti ini. Nanti bisa kalian lihat pada saat melihat prakteknya ya, video prakteknya. Nah, seperti ini, seperti di gambar. Letakkan tumit setelah telapak tangan di sebelah jari telunjuk ya, lalu tekan di bagian sini. Jika memang sudah pasti, maka lakukan kompresi dada. Cara melakukan kompresi dada adalah angkat jari telunjuk dan jari tengah, lalu letakkan tumit tangan yang lain di atas tangan yang menempel di sternum seperti ini ya, seperti gambar. Nah, kaitkan jari tangan yang di atas pada tangan yang menempel di sternum. Kemudian tidak boleh menyentuh jari tangan yang menempel sternum, tidak boleh menyentuh dinding dada. Kemudian luruskan kedua siku dan kunci kedua siku. Kemudian bahu penolong berada di atas dada
Ya, gunakan berat badan untuk menekan dada selama kedalaman 5 cm. Nah, dilakukannya adalah sekitar 18 detik. Ya, dilakukan sebanyak 1 kali siklus, yaitu 30 kali kompresi, 2 ventilasi, dan sekitar 18 detik. Kompresi diharapkan 100 kompresi per menit. Jadi dilakukan tekanan pada dada sebanyak 30 kali kompresi dengan 2 ventilasi. Ini sudah 30 kali baru dikasih nafas buatan. 30 kali nafas buatan itu dilakukan selama 18 detik. Kemudian langkah selanjutnya adalah buka jalan nafas, yaitu melakukan manuver head tilt chin. Letakkan satu tangan pada dahi korban dan berikan tekanan ke arah belakang dengan telapak tangan untuk menengadahkan kepala, ya, atau head tilt. Tempatkan jari-jari tangan yang lain di bawah tulang rahang bawah untuk mengangkat dagu ke atas. Nah, buka jalan nafasnya seperti itu dulu. Ya, lakukan head tilt lagi. Jadi ditengadahkan lagi si pasiennya. Kemudian memeriksa jalur nafasnya, buka mulut dengan hati-hati apakah ada sumbatan atau benda asing atau lain sebagainya. Semuanya harus dilihat. Di bagian ada makanan yang tersisa kah, atau ada gigi yang lepas, atau ada cairan, sehingga tadi bisa membebaskan jalan nafas. Jadi ketika kita melakukan pemberian nafas buatan, tidak ada halangan di bagian mulutnya. Kemudian memeriksa pernafasan atau breathing. Jika tadi sudah membebaskan jalan nafas, kita lihat lagi pernafasannya, apakah si pasien bisa menafas dengan cara melihat pergerakan dadanya, kemudian mendengarkan suaranya dan merasakan hembusan nafas dengan pipi, ya. Jadi itu dilakukan dalam waktu 10 detik, dalam waktu yang relatif singkat karena kan harus 1 menit pertama tadi. Kemudian baru jika memang tidak ada pernafasan spontan, baru lakukan nafas buatan. Nafas buatan ini dengan cara posisinya harus tengah dulu, ya. Kemudian tutup hidung agar tidak keluar lagi nafasnya dari yang kita berikan langsung ke bagian dada, ya. Kemudian mulut Anda harus melingkupi mulut korban dan berikan 2 tiupan pendek dengan jeda singkat di antaranya. Jadi 2 tiupan. Jadi kita harus mengambil oksigennya dulu baru ditiupkan, ya. Kemudian lepaskan tekanan pada cuping hidung. Setiap nafas bantuan harus dapat mengembangkan dinding dada. Jika belum ada perkembangan dinding dada atau dinding dadanya tidak mengembang, maka itu belum berhasil, artinya oksigennya belum masuk dalam paru-paru. Durasi tiap tiupan adalah 1 detik dan volumenya sekitar 400-600 ml. Selanjutnya adalah evaluasi. Nah, jika sudah kita berikan 30 kali kompresi dada, 2 kali ventilasi, nah evaluasi dulu apakah ada tanda-tanda pernafasan, ya, dari 5 siklus RJP tadi, 30/2, ya, 30 kompresi, 2 kali ventilasi. Nah, jika nadi tidak teraba, maka lakukan lagi RJP lagi, ya, 30 kali 2 lagi. Jika nadi teraba, maka periksa nafasnya. Jika tidak ada nafas, maka lakukan lagi nafas buatan 12 kali per menit atau 1 tiupan selama 6-7 detik, ya. Ulangi sampai 10 kali. Nah, jika memang sudah ada nadi teraba, periksa nafasnya juga sudah ada, maka lakukan recovery pasien, ya. Kemudian evaluasi apakah setiap 2 menit apakah pernafasannya kembali berhenti atau tidak. Nah, posisinya dalam recovery BLS ini yang pertama adalah dilakukan, yaitu posisi ini menjaga jalan nafas tetap terbuka, ya. Jalan nafas dapat tertutup oleh lidah, lendir, dan mutan korban yang tidak sadar dan berbaring telentang. Jadi harus diposisikan. Kemudian masalah yang lain, misalnya cairan dapat mengalir keluar mulut dengan mudah. Kemudian bila tidak dapatkan tanda-tanda trauma, tempatkan korban pada posisi recovery pasien. Dengan caranya adalah lipat lengan kiri korban, luruskan lengan kanan dengan telapak kanan menghadap ke atas di bawah paha. Jadi lipat lengan kanannya, kemudian lengan kanan harus dilipat, disilangkan di depan dada dan tempelkan pada punggung tangan pasien pada kiri dengan menggunakan tangan kita, ya.
tekuk lutut kanan korban dengan sudut 90 derajat ya, dibalikan, kemudian gulingkan korban ke arah penolong ya. Kemudian setelah digulingkan, maka posisi akhirnya pastikan kepala pipi korban dialasi punggung tangannya seperti di gambar. Kemudian periksa posisi tangan korban yang lain, menggeletak bebas dengan telapak menghadap ke atas ya, seperti dengan di gambar. Nah seperti ini. Kemudian tungkainya 90 derajat, kemudian monitor apakah tanda-tanda nadinya ada perhentian lagi atau tidak, sambil menunggu bantuan dari tenaga kesehatan yang sudah kita telepon di awal. Oke, sampai sini sudah selesai ternyata. Semoga dapat dipahami. Nanti bisa dilihat bagaimana cara-caranya pada video lebih jelasnya, nanti Ibu akan kirimkan. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ditanyakan bisa dilakukan pertanyaan di Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.